Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dan inilah kisah saya. Ada janin setan di rahimnya Tante Neti. Janin setan? Iya, Mah. Makanya kita harus tulungin Tante Neti, Mah. Tunggu, maksudnya janin setan tuh gimana? Janin setan itu anak dari tentara Belanda yang setiap hari gangguin Tante Neti terus, Mah. Kenapa kejadiannya kayak gini sekarang? Itu karena teman-teman hantu kamu, mama kamu jadi celaka. Sampai terjadi apa-apa, kamu penyebabnya. Hari ini saya kedatangan keponakan saya bernama Meti, tapi masih keponakan jauh dan dia kuliah di satu perguruan di Jakarta. Roy bertemu Neti dan melihat sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada Neti. Makasih ya Tante Lani, udah pinjemin aku uang. Nggak apa-apa, kan mama kamu masih sepupu sama tante. Kita keluarga kok. Tapi kuliah kamu lancar kan? Lancar. Mah, Roy pulang. Iya, kamu masih inget gak sama Tante? Tante Neti. Kamu masih inget sama aku? Ya ampun, Roy udah gede banget ya Tante. Kenapa ya Tante? Nggak apa-apa. Sesuatu yang buruk hampir terjadi. Roy lihat Tante. Anak itu masih aja aneh sejak bayi. Roy bikin cemas baru ketemu dengan Neti dan Roy merasa akan terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap Neti. Roy merasa mual dan langsung muntah-muntah. Saya jadi nggak enak sama Neti. Di kamar mandi, Roy melihat gambaran mata batinnya tentang Neti. Akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada Tante Neti. Tapi kenapa Tante Neti punya janin ya? Janin itu kelihatan aneh. Kamu lihat apa sih, Roy? Tante Neti masih ada sini kan, Mah? Masih. Tante Neti kenapa emang? Nanti Roy baru ceritain, Mah. Pasti ada sesuatu yang buruk yang dilihatnya. Saya melihat Roy sangat pucat dan tegang. Saya yakin Roy melihat sesuatu yang buruk yang sudah dilihatnya. Setelah Neti pamitan pulang, saya penasaran. Lalu saya tanyakan ke Roy dan saya sangat kaget dengan jawaban Roy. Mah, ada janin setan di rahimnya Tante Neti. Janin setan? Iya, Mah. Makanya kita harus tulungin Tante Neti, Mah. Tunggu, maksudnya janin setan tuh gimana? Janin setan itu anak dari tentara Belanda yang setiap hari gangguin Tante Neti terus, Mah.
Roy menggambar sesuatu. Saya deg-degan menunggu Roy selesai menggambar. Dan hasil gambarannya adalah Kayak gini mah. Serem banget, Roy. Makanya mah kita harus nemuin Tante Neti mah. Tapi Mama nggak tahu Tante Neti tinggal di mana, kosannya di mana Mama nggak tahu. Kamu bisa ngerawat nggak? Nanti Mama cari tahu deh. sementara kami melupakan soal Neti dan sambil mencari tahu di mana Neti ngekos. Belum tuntas masalah tentang Neti, saya mencemaskan kebiasaan Roy. Setiap hari Roy bermain-main dengan temennya dan boneka kayunya, pemberian Ling-Ling teman gaibnya. Nggak tahu kenapa saya nggak suka dengan boneka kayu itu dan ingin sekali menghancurkannya. Boneka ini punya Roy ya? Kamu tahu? Ya tahu dong. Aku itu bukan ngomong sama kamu. Aku itu ngomong sama Roy. Aku kayak ngerasain detak jantungnya gitu sama nadinya. Boneka kayu itu warisan leluhur aku yang hidup zaman di Jepang. Itu dari Nippon. Roy, mau main boneka apa itu? Ini boneka dari Ning mah. Ini bonekanya serem banget, ini pasti boneka hantu ya? Bukan kok mah. Mama gak suka deh kamu main boneka, kamu tuh anak laki-laki masa main boneka? Ya, tapi kan ini boneka biasa mah. Siapa yang kasih? Ling mah. Mama gak suka kamu main boneka kayak gini. Nah, Roy, kamu itu harusnya main sama teman-teman sebaya kamu. Jangan main sama teman-teman yang gak kelihatan. tapi Roy gak mau mah. Lepasin Hah? ya, Mama gak suka kamu main boneka kayak gini. Masuk. Boneka kayu yang aku rasa boneka setan saya bakar pada malam itu juga. Papanya Roy mencegah, nggak tahu kenapa saya tergerak ingin menghancurkan dan memusnahkannya. Yang ada di pikiran saya hanya semua demi kebaikan Roy. Ma, Mama yakin mau bakar boneka itu? Soalnya ini kan pemberian hantu temen Roy yang Papa khawatirin. Nanti hantunya itu marah. Apalagi Papa pernah baca, dalam setiap benda mati seperti boneka ini, pasti ada rohnya, Ma. Mama mau bakar boneka ini. Sebaiknya urungkan niat Mama. Mama lebih khawatir sama perkembangan jiwa Roy kalau dia kebanyakan main-main kayak begini. Iya, hati-hati. Boneka itu, Pak. Dia sudah pergi mendengar lonceng kakek ini. Dia siapa, Pi?
dia roh jahat. Bonekanya mah. Roy mana sih? Tuh mah lagi di kamar, lagi siap-siap. Lama banget. Roy, kamu apa-apaan sih ke sekolah bawa boneka ini? Nggak boleh. Mah, balikin mah. Nanti mah bakar lagi mah. Mah, Loh, Roy, kok kamu tahu bonekanya mau dibakar? Firsat doang Pak. Tadi Roy dapat gambaran. Ini boneka hantu, Roy. Mama nggak izinin. Mah, balikin mah. Ini bukan boneka hantu mah. Roy, kamu lebih dengar hantu daripada Mama. Mah, Gak, Roy. Mas, sabar, Mas, sabar. Roy, Roy. Udah kok, kita berangkat sekolah sekarang. Wah, pamit ya. Hati-hati. Kenapa minta aku hitam? Sebenarnya apa yang terjadi sama aku? Kenapa muka aku jadi kayak gini? Maksud mamamu itu juga baik, Roy. Masa kamu bawa boneka kemana-mana? Apalagi kamu itu kan cowok. Ntar kamu diledekin loh sama teman-teman kamu di sekolah. tanpa Roy bawa boneka juga Roy udah diajakin terus kok. Mama kamu itu pengen kamu bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain. Sejak kamu ada boneka kayu itu, jadi terganggu kan tidurnya? Enggak, Roy bisa biasa aja, Pak. Roy gak terganggu. Roy gak capek atau ngantuk kok. Tetap aja itu nggak bagus buat perkembangan kamu. Masa nanti kamu lebih banyak main sama makhluk halus dibanding manusia? Tapi Roy nyaman-nyaman aja main sama mereka. Roy, mau kemana? Ke sekolah, Pak.